فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan. Assalamualaikum. Ahsanallahu ilaik. Ana mau bertanya di pelajaran kitab Keutamaan Umat Islam halaman 23. Ada hadis Abu Ubaidah Ibnul Jarrah yang mana beliau bertanya kepada Nabi SAW, adakah orang yang lebih baik dari kami dan seterusnya. Sedangkan telah diketahui bahwa para sahabat termasuk generasi terbaik dari umat ini dan berikutnya tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Pertanyaannya, dari sisi apa umat belakangan ini lebih baik dari para sahabat? Jazakallahu khairan. Amin ya iyyakum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan baru menjawab sekarang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Demikian pula diriwayatkan oleh Abu Ya'la, Ibnu Abi Asim, At-Tabrani, Ad-Darimi, At-Tahawi dan lain-lain. Hadis ini sanadnya sahih. Yang mana Rasulullah SAW tatkala ditanya oleh Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, ya Rasulullah, hal ahadun khairun minna. Wahai Rasulullah, apakah ada orang yang lebih baik daripada kami? Aslamna ma'ak, kami masuk Islam bersamamu. Wajahadna ma'ak, kami berjihad bersamamu. Qal na'am qaumun yakununa min ba'dikum yu'minuna bi walam yarawni. Ya, yaitu suatu kaum yang mereka ada sepeninggalku dan mereka beriman kepadaku dalam keadaan mereka tidak melihatku. Hadisnya sahih. Hanya saja memang perlu dijamakkan dengan hadis-hadis yang lain yang mutawatir, yang mana Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi qarni summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang setelah mereka, kemudian yang setelah mereka, dan seterusnya. Dalil yang banyak menunjukkan bahwasanya para sahabat adalah yang terbaik di umat ini secara mutlak. Sebagaimana fatwa para a'imah banyak sekali, fatwa jumhur. Demikian pula yang ditegaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Dan yang sebelum beliau adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu'ul Fatawa dan lainnya. Dan sebelum mereka adalah Imam At-Tahawi di dalam Bayan Mushkilil Athar. Hanya saja hadis yang tadi itu telah disebutkan oleh Nabi, yu'minu nabi walam yarawni. Mereka beriman kepadaku dalam keadaan mereka tidak melihatku. Yaitu dari sisi ini yang dimaksudkan, bukan dari keseluruhan sisi. Makanya Imam At-Tahawi rahimahullah di dalam kitab Bayan Mushkilil Athar setelah menyebutkan amalan sahabat dan amalan yang bukan sahabat, maka dari beberapa sisi ada kesamaan. Hanya saja dari sisi at-tasdiq lahu bi dhahril ghaib, membenarkan Nabi dalam keadaan tidak pernah melihat Nabi, maka orang yang datang setelah sahabat, mereka diutamakan dari sisi itu daripada orang yang beriman pada Nabi dalam keadaan sudah melihat Nabi. Karena orang yang sudah melihat Nabi, mereka melihat betapa hebatnya beliau, betapa sempurnanya beliau, dan bagaimana malaikat datang dan bagaimana wahyu turun. Mereka melihat langsung yang tanda-tanda seperti ini tidak mungkin ditolak oleh orang yang berakal dan hatinya bersih. Kecuali yang memang sangat melampau hatinya mati seperti Abu Lahab, Abu Jahal, dan seterusnya itu. Maka yang seperti ini memang layak dan sangat wajar orang itu beriman. Hanya saja orang yang tidak melihat Nabi dan tidak melihat langsung tanda-tanda yang seperti tadi, tapi mereka mau percaya dan beriman, nah disinilah kelebihannya, yaitu iman kepada perkara yang gaib. Nah, dari sisi ini mereka diutamakan, bukan dari sisi yang lainnya. Maka kesimpulannya dikatakan lebih baik di sini bukanlah lebih baik secara mutlak, tetapi nisbiyah, yaitu dari suatu sudut pandang. Yaitu dari sisi mereka tidak hadir di dalam peristiwa Nabi itu,
Maka yang tidak hadir tapi mau beriman, dia kualitasnya lebih baik daripada yang hadir dan beriman. Inilah yang dimaksudkan di situ. Makanya Al-Allamah At-Tibi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Kashif an Haqaiqis Sunan, tatkala membahas hadis ini dan hadis yang semacamnya, beliau mengatakan fal khairiyah bihasabi al-ghaibati wasyuhud. Nilai lebih baiknya itu dari sisi mereka tidak hadir dibandingkan dengan orang yang hadir langsung. Sama-sama beriman, tapi yang hadir langsung wajar, dia melihat. Dia memiliki apa? Ainul yakin. Sementara yang ini, walaupun dia tidak melihat, tapi dia mampu yakin. Ilmu yakin, maka dia punya kualitas lebih baik. Dari sisi apa? Mau beriman walaupun dia tidak melihat. Walaupun tentunya dari sisi kadar ilmu, jelas ilmu ainul yakin lebih kuat daripada ilmu yakin. Karena dia melihat langsung. Tapi yang tidak melihat langsung, dia mau beriman, ini hebat sekali. Bagaimana dia percaya sementara dia tidak melihat? Inilah menunjukkan kualitas hati orang itu. Dia rela beriman, mau beriman, padahal dia tidak melihat langsung. Karena apa? Dia percaya dengan berita-berita tadi dan pembuktiannya, bukti Nabi pernah ada, warisannya ada, ajarannya pun sesuai fitrah. Dia mau beriman walaupun tidak lihat langsung. Nah, dari sisi ini maka dia lebih baik daripada yang melihat langsung. Sebagaimana ini juga dipilih pendapat ini oleh Ali Al-Qari dalam Mirqatul Mafatih. Baik. Dan ini juga yang dibahas oleh Imam Syaukani di dalam Nailul Autar. Bahwasanya secara umum, secara mutlak, para sahabat lebih baik. Karena sebagai sahabat, tak ada amalan yang mampu menandinginya. Keadaan sebagai sahabat. Tapi dari sisi yang tadi-tadi itu, ini ada keistimewaan khusus. Baik. Demikian pula yang disebut dibahas oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Jadi dikatakan orang yang datang setelah sahabat itu lebih baik, yaitu lebih baik dari suatu sudut pandang tertentu. Seperti itu pembahasannya. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.